Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 November 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Mayat pria berbaju merah ditemukan telungkup di Pelabuhan Feri Namlea. Penemuan mayat pria berbaju merah di jembatan Pelabuhan Feri Namlea, Kabupaten Buru, bikin heboh masyarakat. Saat ditemukan, mayat pria berpakaian berbaju merah itu telungkup tepat di bawah jembatan pelabuhan kapal penyeberangan itu. Menurut informasi, mayat pria itu pertama kali ditemukan warga pada Sabtu 5 November 2022 sekitar pukul 1:40 waktu Indonesia Timur siang hari. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh warga bernama Baeng Buton yang hendak memindahkan perahu di bawah jembatan pelabuhan Feri Namlea. Saat itu saksi melihat ada mayat dengan posisi telungkup di bebatuan. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata ada sesosok mayat pria berpakaian merah. Kepala SPKT Polres Buru Bribka Rumkoda menyebut saat ini jenazah pria itu sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Buru untuk dievakuasi. Sementara penyebab kematiannya masih diselidiki. Boleh. Mana Juan? Boleh. Tribuners, mayat pria di bawah jembatan pelabuhan Feri sudah dievakuasi ke RSUD Namlea. Sosok mayat yang ditemukan di bawah jembatan pelabuhan Feri Namlea sudah dievakuasi ke RSUD Namlea. Mayat pria itu dievakuasi oleh pihak kepolisian, TNI, dan dibantu warga setempat pada Sabtu 5 November 2022 siang sekitar pukul 3 sore hari. Hingga kini belum diketahui jelas identitas sosok mayat tersebut, sementara masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Saat ditemukan, mayat pria berpakaian berbaju merah itu telungkup tepat di bawah jembatan pelabuhan kapal penyeberangan itu. Menurut informasi, mayat pria itu pertama kali ditemukan warga pada Sabtu 5 November 2022 siang, sekitar pukul 13:40 waktu Indonesia Timur. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh warga bernama Baeng Buton yang hendak memindahkan perahu di bawah jembatan pelabuhan Feri Namlea. Penemuan mayat pria berbaju merah di bawah jembatan Pelabuhan Feri Namlea, Kabupaten Buru sempat membuat masyarakat sekitar heboh. Oke, Tribuners, jadi telah selesai dilakukan evakuasi mayat yang ditemukan di bawah jembatan penyeberangan pelabuhan penyeberangan Namlea Ambon, Tribuners. Kini mayat tersebut akan dibawa ke rumah sakit guna. Ada 59 lubang di jalan pusat kota Namlea tak kunjung diperbaiki. Cukup banyak kerusakan jalan di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Pantauan tribunambon.com Sabtu 5 November 2022, terdapat 59 lubang di badan hingga bibir jalan ibu kota berjuluk Bupolo itu. Kerusakan pada badan hingga bibir jalan itu sudah cukup lama, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Dari jumlah tersebut ada 11 titik diantaranya cukup parah dengan diameter lubang berkisar 15 hingga 40 cm dan kedalaman 4 hingga 5 cm. Sedangkan sisanya lubang kecil atau termasuk kategori kerusakan ringan. Bahkan kondisi jalan berlubang tersebut tak jauh dari kantor Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga dinas terkait terkesan melakukan pembiaran karena tak ada perhatian untuk perbaikan. Padahal jalan itu merupakan akses utama bagi kendaraan keluar masuk Namlea.
Selanjutnya untuk lokasi jalan berlubang diantaranya ada di Pilar, Derpas, BTN SMA Negeri 1, Bundaran RH Mart, BTN Dermaga, Jalan Baruna Metek, dan Bundaran Masjid Maula Ibrahim. Salah satu pengendara Rustam mengatakan ruas jalan yang rusak ini semestinya sudah diperbaiki. Jangan dibiarkan begitu saja, sebab dapat membahayakan pengendara karena ada sebagian jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Dirinya juga mengungkapkan sudah banyak pengendara yang jatuh akibat jalan yang rusak. Dirinya berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Buru segera mengambil tindakan untuk memperhatikan kondisi ruas jalan di Namlea. Selanjutnya, Tribuners antrean panjang di SPBU Namlea demi mendapatkan Pertalite. Fenomena antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Namlea Kabupaten Buru kembali terjadi. Antrean panjang tersebut terjadi pasca pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi. Disusul tingginya harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax di setiap depot yang dijual para pengecer. Pantauan Tribunambon.com Sabtu 5 November 2022 sekitar pukul 9 pagi hari, tampak antrean panjang itu didominasi angkutan umum. Akibat antrean panjang kendaraan tersebut, kini kondisi ruas jalan di depan SPBU Simpang 5 sampai kuburan Cina terlihat sempit lantaran sebagian badan jalan dipenuhi kendaraan yang terparkir. Seorang sopir angkot bernama Unu mengaku setiap harinya harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan Pertalite. Selanjutnya kendaraan mengantri biasanya sampai pukul 10 hingga 11 pagi hari, tergantung mobil tangki dari Pertamina masuk untuk suplai minyak di SPBU. Dirinya berharap seharusnya BBM jenis Pertalite stoknya dilebihkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU. Ini untuk mengisi BBM jenis apa nih bang? Jenis BBM Pertamax atau Pertalite? Pertalite. Pertalite. Ya, Oke bang, boleh tahu ini antreannya sudah dari kapan ini bang? dari jam setengah 6 atau jam 6. Jam 6. Ada juga yang dari kemarin sore ya kan? Iya, ya, ada juga dari kemarin sore. Ada juga yang sampai dari jam-jam, ada yang taruh jamnya 10 malam juga ada. Malam. Oke bang, boleh tahu biasanya itu pengisian itu nanti dari jam berapa itu bang? Misalnya kalau untuk dari Pertamina masuknya itu jam 10 atau jam 11. Terus untuk mendapatkan minyak itu jam berapa, sekitar jam berapa? Yang disuplai ke mobil-mobil? Sekitar jam 11 lah. Jam 11 setelah selesai pengecoran dari Pertamina? Iya, ya. Ini biasanya ini sudah sering terjadi ataukah gimana bang? Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi sekarang paling ini? susah memang. Tribuners Goes to Mall, cara imigrasi Ambon permudah dan lebih dekat dengan warga. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menggelar program Goes to Mall di Ambon Plaza Amplas Sabtu 5 November 2022. Program tersebut dijelaskan Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Iman Adityas Bahagio untuk mempermudah pemohon paspor yang biasanya sibuk pada hari kerja sehingga tidak sempat berkunjung ke kantor imigrasi. Berbagai kemudahan pun diberikan dalam layanan Goes to Mall. Pemohon tinggal membawa sejumlah dokumen berupa IKTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Selanjutnya akan diproses selama 3 hari kerja dengan biaya Rp350.000. Selain pembuatan paspor, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ambon juga membuka layanan informasi keimigrasian yang lain baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Mulai dari pembuatan paspor hingga visa dan izin tinggal. Tidak sampai di situ, kali ini petugas keimigrasian juga memperkenalkan aplikasi M-Paspor serta layanan isi paspor. Melalui aplikasi tersebut, pemohon dapat melakukan permohonan pembuatan paspor dengan mengunggah
scan berkas ke aplikasi M-Pasport sehingga pemohon hanya menunjukkan berkas aslinya saat wawancara di kantor imigrasi. Sedangkan layanan Easy Passport, di mana petugas akan berkunjung ke instansi atau komunitas yang membutuhkan layanan keimigrasian. Ghost to Mall ini sendiri berlangsung selama 2 hari, terhitung hari ini dan besok, Minggu 6 November 2022, di lantai 1 pusat perbelanjaan tertua di kota berjuluk Manise ini. Setempat dia bisa memperoleh. Kami bukan saja di Ambon Plaza, besar harapan kami juga di tahun depan karena ini adalah event tahunan di mal-mal selain di Ambon Plaza, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat lain yang berada di sekitar mal, khususan di Kota Ambon. Terima kasih. Pada saat dia tiba. Ini kata punya kasih lantaskim, Bapak Imam. Bapak Imam, hello. Sapma Pemuda Pancasila Maluku gelar musyawarah wilayah bakal cari ketua baru. Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Sapma Pemuda Pancasila Maluku menggelar musyawarah wilayah Muswil di lantai 7 kantor Gubernur Maluku Sabtu 5 November 2022. Muswil 1 Sapma Pemuda Pancasila Maluku ini bakal mencari ketua baru yang akan memimpin selama 3 tahun mendatang. PLT Ketua Sapma Pemuda Pancasila Maluku Rifki Abdul Basir Latukonsina mengatakan selain mencari ketua baru, Muswil juga akan menyusun program strategis ke depannya. Diharapkannya ke depan lewat Sapma Pemuda Pancasila Maluku bersama pemerintah dapat menggali dan mengembangkan potensi pemuda yang ada di bumi raja-raja ini. Sementara itu, Gubernur Maluku melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangaji, mengharapkan Sapma Pemuda Pancasila Maluku hadirkan inovasi dan kreasi baru, serta mampu mengembangkan pendidikan berbasis pada sumber daya yang dimiliki oleh daerah ini. Diketahui pembukaan Muswil 1 Sapma Pemuda Pancasila Maluku turut dihadiri Ketum Sapma Pemuda Pancasila Aulia Arif, Sekum Sapma Pemuda Pancasila Willy Danandityo, juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Insun Sangaji, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ambon Richard Luhukai. Kebetulan saya di sini sebagai PLT Ketua untuk melaksanakan sampai terjadinya musyawarah wilayah. Nanti baru setelah muswil dilaksanakan baru terpilih nanti ketua secara definitif. Ya, kalau harapan kita sebagai Sapma Pemuda Pancasila Maluku, kalau bisa disaksikan di kegiatan ini, kita lihat maksudnya banyak potensi anak muda di Maluku yang sebenarnya bisa dibilang bisa bersaing lah sama daerah-daerah di luar Maluku. Nah, kita berharap dengan hadirnya pemerintah daerah di sini, ke depan pemerintah bisa lebih memperhatikan kita, melihat potensi-potensi yang ada dimiliki oleh para pemuda di Maluku dan bisa membangkitkan Maluku lebih baik. Jadi tanpa perlu kita harus jauh-jauh ke Jakarta buat sukses, tapi dari Maluku kita sudah bisa sukses. Oh, berarti ke depan ada beberapa kerjasama dengan pemerintah berarti? Kita harapkan ada kerjasama. Pak izin, berarti untuk Muswil kali ini bahas pemilihan ketua aja ya? Pemilihan ketua, program-program juga dibahas. Ketua. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunal sidang MPL berakhir. Ketua Sinode GPM mensoroti pemulangan pengungsi Kariu. Sidang Majelis Pekerja Lengkap MPL ke-43 di Piru, Kabupaten Seram bagian Barat dinyatakan berakhir usai palu diketuk. Demikian disampaikan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku GPM Elifas Tomis Mas Paitela di kantor Jemaat Piru Jumat 4 November 2022. Rapat dengan kantor Presiden Deputi 2 berlangsung di sela-sela sidang MPL. Fokus pembahasan mengenai pemulangan pengungsi Kariu ke tempat asalnya. Terangnya Kariu pulang perlu dilihat sebagai satu komitmen masyarakat Maluku memelihara dan membingkai perdamaian antar orang bersaudara. Elifas mengungkap rekonsiliasi itu merupakan tugas penting seluruh elemen keagamaan, baik Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha yang ada di Maluku. Selain itu, rangkaian amarah maupun dendam ditinggalkan, biarkan Kariu kembali dan menjalani kehidupan di tempat yang selayaknya. Sanjungan dipersembahkan untuk pemerintah pusat, sekaligus penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasa Besi yang memulai tahapan positif.
pengungsi Kariu ke Kariu. Di sela-sela MPL ini juga saya melakukan rapat dengan kantor staf presiden Deputi 2 dalam kaitan dengan persiapan rencana pemulangan pengungsi Kariu ke Kariu. MPL bergumul tentang itu, dan yang pertama kita berharap supaya pemulangan pengungsi Kariu ke Kariu itu dilihat sebagai bagian dari komitmen seluruh masyarakat Maluku memelihara dan membingkai perdamaian antar orang bersaudara. Jadi kami sekaligus memberi pesan supaya mari kita tinggalkan segala hal yang berkaitan dengan amarah, dengan dendam, dan biarlah masyarakat Kariu menjalani hidup di negerinya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses-proses rekonsiliasi itu menjadi tugas kita bersama-sama, termasuk tugas elemen agama ya, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha yang ada di Maluku. Ada ratusan rencana kegiatan GPM di 2023, pendidikan dan ekonomi menjadi prioritas. Ada ratusan rencana kegiatan Gereja Protestan Maluku (GPM) di tahun 2023 yang telah dicanangkan Majelis Pekerja Lengkap MPL dalam sidang ke-43 di Piru, Seram bagian Barat, Maluku. Ketua Sinode GPM Alifas Tomix Mas Paitela mengatakan keseluruhan itu bakal dikerjakan oleh 4 departemen di Sinode serta Biro, Badan, dan Yayasan milik gereja. Dari ratusan kegiatan itu, lanjutnya pendidikan dan ekonomi menjadi prioritas. Semisal November ini ada dari Yayasan YPK GPM mewakili Indonesia pada Festival Internasional di Singapura. Tanggung jawab dan tugas untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pun diemban MPL agar mengeluarkan semua warga Maluku dari jurang kemiskinan. Bukan hanya itu, bahkan persoalan sosial politik dan kesejahteraan dari hasil tambang yang menunjang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku pun terakomodir. Plan pengembangan GPM itu ya total jumlahnya ada sekitar 79 program, ada 100-an lebih kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu akan dilaksanakan oleh 4 departemen di Sinode GPM, pada biro-biro, dan juga pada badan-badan non-departemen dan yayasan-yayasan milik gereja. Jadi tugas-tugas itu yang akan kita laksanakan melalui staf di Sinode GPM sepanjang tahun 2023. Pak, pendidikan, sekaligus saya memberi informasi bahwa ada 10 anak dari sekolah YPK Gereja Protestan Maluku yang akan berkompetisi pada Festival Internasional Peneliti Belia mewakili Indonesia di Singapura pada bulan November ini, dan itu salah satu hal yang turut menjadi perhatian di dalam MPL ini, selain pada tanggung jawab pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu bagian dari tugas-tugas gereja di tengah-tengah masyarakat yang juga bertujuan sebenarnya untuk mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat Maluku Utara dalam rangka membawa kita bersama-sama keluar dari jurang kemiskinan. Saya akan ditutup demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 5 November 2023.